Satreskrim Polresta Malang Kota telah melaksanakan gelar dan meningkatkan status Yaimin atau Pak Imam Muslimin menjadi tersangka yang nantinya akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Namun mantan dosen Universitas Islam Negeri atau UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yakni Imam Muslimin alias Yaimim, dijerat 3 pasal setelah ditetapkan tersangka oleh polisi pada Selasa 6 Januari. Menurut keterangan dari Kasih Humas Polresta Malang Kota, yakni Ibda Yudi Ristianto pada Rabu 7 Januari. Penetapan Yaimim sebagai tersangka didasari dari laporan polisi atau LP nomor 338-11-2025 dengan pihak pelapor Nurul Sahara. LP tersebut keluar setelah pemeriksaan sejumlah barang bukti, keterangan dari 9 orang saksi termasuk saksi ahli. Setelahnya penyidik kemudian melakukan gelar perkara selama kurang lebih 2,5 jam dan disimpulkan jika unsur pidana terhadap Yaimim sudah terpenuhi. Yaimim kemudian dijerat sebanyak 3 pasal, baik pasal dalam KUHP maupun undang-undang khusus, yakni sebagai berikut. Yang pertama yakni pasal 281 KUHP tentang tindak pidana kekerasan seksual. Yang kedua ada pasal 5 Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Dan yang ketiga pasal 4 ayat 1 Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Namun meski sudah ditetapkan tersangka dan dijerat pasal berlapis, polisi menuturkan jika Yaimim belum ditahan. Ibda Yudi menegaskan masih akan melakukan pemanggilan terhadap Yaimim guna pemeriksaan lebih lanjut. senyumi ngawur apa? Ayo dan 1, 2, 3 dan perkembangan kasus atau perkara Yaimim saat ini apa? Terima kasih rekan-rekan, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kemarin Satreskrim Polresta Malang Kota telah melaksanakan gelar dan meningkatkan status Yaimin atau Pak Imam Muslimin menjadi tersangka yang nantinya akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, namun menunggu waktu atau hasil informasi dari pengacara dari Pak Imam Muslimin. Dan penetapan tersangka ini perkara apa ini? Penetapan tersangka sebagaimana yang dulu LP laporan dari awal dari laporan pengaduan ditingkatkan menjadi laporan polisi pada tanggal 13 November, yaitu nomor LP B/338 Romawi 11 2025 SPKT Polresta Malang Kota. Adapun yang dipersangkakan atau yang dilaporkan adalah pasal 281 KUHP dan atau pasal 5 Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual atau pasal 4 ayat 1 Undang-Undang nomor 44 tahun 2028 tentang pornografi. Dan setelah penetapan tersangka ini apa agenda selanjutnya penyidik terhadap yang bersangkutan? Nah, rencana tindak lanjut dari Satreskrim nanti akan melaksanakan pemeriksaan dengan status tersangka terhadap Pak Imam Muslimin. Kemudian untuk perkara lain yang sudah dilaporkan Yaimim di Polresta Malang Kota bagaimana? Itu juga masih berjalan dalam arti masih dalam pemeriksaan. Nanti kalau memang sudah ada update atau perkembangan lebih lanjut akan kami updatekan kepada rekan-rekan media semuanya. terkait agenda pemanggilan kembalinya Yaimim, pemeriksaan mulai kapan, Pak Komandan? Jadi ini sudah komunikasi dengan pengacara Pak Imam Muslimin yang nantinya kapan yang bersangkutan untuk menghadiri pemeriksaan sebagai tersangka. Jadi nanti infonya dilakukan penahanan terhadap yang bersangkutan. belum Mas. Jadi saat ini masih ditingkatkan statusnya aja. Jadi nanti akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kemarin menegaskan mungkin alat bukti apa yang membuat penetapan tersangka ini kepada Yaimim? Jadi semuanya hasil bukti yang sudah dikumpulkan dan pemeriksaan saksi yang sudah dilakukan oleh Satreskrim. Dalam kasus
pornografi atas laporan Mbak Nurul Sahara. Terima kasih kerjasamanya Mas Kombes Pol. Imam Muslimin alias Yaimim resmi berstatus sebagai tersangka atas kasus dugaan pornografi yang dilayangkan tetangganya Nurul Sahara pada Selasa 6 Januari. Menanggapi penetapan tersebut, Yaimim mengaku bersyukur dan siap menjalani proses hukum yang diperlukan pada Rabu 7 Januari. Mantan dosen Universitas Islam Negeri atau UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tersebut mengaku dirinya siap dipenjara jika terbukti bersalah. Ia mengaku tak akan mengeluarkan uang sepeser pun untuk menang. Kendati demikian, Yaimim turut meminta agar uang istrinya yang diduga telah ditransfer terkait perkara untuk dikembalikan. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Surya Malang, yakni rekan Kuku Kurniawan. Baik rekan Kuku, bisa dijelaskan bagaimana respons dari pihak Yaimim usai ditetapkan tersangka atas kasus dugaan pornografi ini? Rekan Arin dan Tribuners, seperti sebelumnya diawali dengan pihak kepolisian, di mana polisi ini resmi menetapkan Imam Muslimin alias Yaimim sebagai tersangka kasus dugaan pornografi dan pelecehan seksual. Di mana menurut Kasihumas Polresta Malang Kota, Ibda Yudi Risdianto mengatakan bahwa penetapan Yaimim ini sebagai tersangka didasari dari laporan polisi atau LP nomor 33811 tahun 2025 dengan pelapornya adalah Sahara. Dan dari LP tersebut, menurut Ibda Yudi dilakukan penyidikan dan meminta keterangan dari 9 orang saksi termasuk saksi ahli. Kemudian alat bukti juga sudah dikumpulkan. Dan selanjutnya penyidik melakukan gelar perkara dan disimpulkan bahwa telah terpenuhi unsur pidana, di mana Yaimim ini dijerat dengan 3 pasal sekaligus, baik pasal dalam KUHP maupun undang-undang khusus, yaitu pasal 281 KUHP, pasal 5 Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, dan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Begitu rekan Arin. Rekan, bisa dijelaskan sebelumnya sempat disinggung oleh Yaimim permintaan untuk mengembalikan uang sang istri. Siapa pihak yang disinggung di sini rekan? Siap. Menurut Yaimim, dia meminta agar uang yang ditransfer oleh istrinya terkait perkara tersebut dikembalikan. Dan dia dalam video yang diterima oleh Tribun menegaskan bahwa Yaimim ini meminta uang yang diserahkan oleh pengacaranya sendiri. Jadi dia meminta uangnya yang telah diberikan ke pengacaranya untuk dikembalikan. Dan dia mengaku siap dipenjara apabila memang dia kalah, dan dia tidak ingin bahwa lebih baik dipenjara daripada, menurutnya dia lebih baik dipenjara daripada istrinya diperas. Begitu rekan Arin. Rekan, bisa dijelaskan bagaimana respons dari pihak Sahara setelah Yaimim ini ditetapkan tersangka oleh pihak kepolisian? Menurut kuasa hukum Sahara, Muhammad Zaki berharap agar Imam Muslimin alias Yaimim ini segera ditahan. Muhammad Zaki ini menuturkan bahwa ancaman pidana yang menjerat Yaimim di atas 5 tahun, sehingga seharusnya dapat segera dilakukan penahanan. Namun menurut Muhammad Zaki, hal itu tergantung dari pihak kepolisian, karena tindakan penahanan atau tidak adalah kewenangan dari pihak penyidik kepolisian. Begitu rekan Arin. Untuk tindak lanjut dari kuasa hukum Yaimim sendiri bagaimana rekan? Apa tindakan yang selanjutnya akan dilakukan oleh pihak Yaimim? Menurut kuasa hukum Yaimim, Agustian Syagian mengatakan pihaknya menghormati proses hukum yang berjalan. Dan menurut dia, penetapan kliennya yaitu Yaimim sebagai tersangka adalah hal yang biasa dalam proses hukum. Dan meski jadi tersangka, tetapi dia menegaskan ada yang namanya asas praduga tak bersalah, dan dia mengedepankan asas tersebut. Dan terkait hal itu, dia menegaskan bahwa tetap melakukan pendampingan, dan langkah pembelaan. Dan karena ini masih dalam proses penyidikan, maka Agustian Syagian menuturkan bahwa akan fokus menjamin agar hak-hak dari kliennya tersebut terpenuhi. Itu rekan Arin.
Oke, baik, terima kasih rekan Kukuh Kurniawan atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Yaimim tersangka dalam kasus pornografi atas laporan Mbak Nurul Zahara. Terima kasih kerjasamanya Mas Kombes Pol Nana yang insya Allah segera akan promosi jabatan di Babel atau Bangka Belitung, akan digantikan oleh Kombes Pol Mas Putu. Kemudian saya ucapkan selamat pula kepada Bang Dino Mahfudin. Anda berjanji akan jualan cilok, berhenti menjadi pengacara Yaimim jika yaitu ialah menikah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persoalan bagaimana status Mbak Nurul Zahara, tersangka atau apa, saya tidak tahu apa-apa. Saya tidak tahu proses hukum dan tidak menahu tentang hukum acara. Yang saya tahu adalah hukuman, seperti dikatakan oleh Guset. Saya tidak tahu siapa yang menjadi saksi ahli, itu urusan pengacara dan Mapores. Yaimim tidak akan menyediakan. Yaimim jika dinyatakan bersalah, silakan Yaimim dipenjara. Saya siap dipenjara kapan saja jika memang bersalah. Dan saya tidak akan mengeluarkan uang sepeser pun, baik kepada pengacara maupun kepada siapapun. Serupiah pun tidak akan saya keluarkan uang untuk menang. Saya biar kalah asal benar. Keadilan dan kebenaran yang aku junjung, bukan uang, bukan orang, dan bukan siapa-siapa, adalah keadilan dan kebenaran. Terima kasih. Perlu Anda tahu ya, jika istriku telah mentransfer uang untuk hukum kasus Yaimim dengan Nurul Zahara pada siapa, tolong kembalikan uang itu. Apakah kepada Agustian, atau kepada Indah, atau kepada siapa? Dino. Kecuali dari aku. Kalau dari aku ini hadiah itu. Aku yang biayai makan, aku yang membelikan misalnya apa. Itu biasa. Tapi kalau minta pada istriku dan ditransfer oleh istriku, tolong dikembalikan juga sekarang. Saya lebih baik di penjara daripada istriku kau peras. Terima kasih. Siapapun Anda yang telah ditransfer uang oleh istri saya, berapapun itu, atas kasus saya dengan Mbak Nurul Zahara, tolong dikembalikan. Piro kembalikan. Kalau uang dari saya tidak pernah transfer. Saya itu nggak bisa mentransfer uang. Bisanya ngasih cash, nggak apa-apa, itu hadiah dari saya, ikhlas. Makan tak belikan, rokok tak belikan, barang tak kasih, jam tak berikan, tas tak berikan, aku ngasih uang tak berikan. Itu ikhlas dari saya. Tapi kalau Anda minta ditransfer istri saya, kembalikan juga sekarang. Kalau itu kasus ada hubungannya dengan kasus saya dengan Sarah, lebih baik aku kau penjara daripada istri kau peras. Dengar itu. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.